Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya, apakah teman-teman suka keramas rambut menggunakan sampo? Dan apakah teman-teman tahu kalau sampo bisa saja merusak rambut kita? Ada yang tahu kenapa? Kenapa shampoo tidak merusak rambut kita meski sering kita gunakan? Pasti di antara kita ada yang bisa jawab sendiri dan ada pula yang belum tahu kan? Ayo kita belajar bersama. Sampo yang kita gunakan bisa saja merusak rambut kita loh teman-teman. Karena rentan pH pada rambut manusia adalah sekitar 4,6 sampai 6,0. Tersusun dari protein yang terdiri dari hidrogen dan disulfida. Sampo yang memiliki pH lebih dari itu akan membuat rambut kita kering dan rontok. Ada yang bisa tebak kandungan apa yang terdapat dalam sampo sehingga tidak merusak rambut kita? Belum ada yang tahu ya? Baik, saya akan bantu menjawab ya teman-teman. Sampo yang kita gunakan mengandung larutan penyangga loh teman-teman. Sehingga rambut kita tetap pada pH yang stabil. Yang membuat rambut kita tidak kering dan rontok. Larutan penyangga yang terdapat di dalam sampo adalah asam sitrat, yang merupakan asam lemah dengan rumus kimia CH2COOH. Teman-teman, saya ingin menyampaikan tujuan materi kita hari ini. Kita dapat banyak manfaat dari materi larutan penyangga. Dan saya harap teman-teman dapat memahami, menyimak materi kita hari ini, yaitu sifat-sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas materi kita, yaitu sifat-sifat larutan penyangga, kira-kira apa itu larutan penyangga? Pasti teman-teman sering mendengar kata penyangga, bukan? Kata penyangga berarti sesuatu yang berfungsi sebagai penyangga. Contohnya pada gambar di samping ini, alat untuk menyangga tumbuhan agar tetap berdiri stabil. Yuk kita belajar bersama tentang apa itu larutan penyangga dalam kimia. Larutan penyangga merupakan larutan yang bisa menjaga dan mempertahankan pH dari pencampuran asam, basa, ataupun pengenceran oleh air. Selain itu, perlu teman-teman ketahui, larutan penyangga atau larutan buffer juga menetralkan penambahan asam ataupun basa dari luar. Hal itu disebabkan karena larutan buffer mengandung zat terlarut yang memiliki sifat penyangga, terdiri dari komponen asam dan basa. Komponen asam memiliki fungsi untuk menahan kenaikan pH, sementara komponen basa sebaliknya, yakni berfungsi untuk menahan penurunan pH. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah paham tentang pengertian larutan penyangga, kita masuk pada materi kita tentang sifat-sifat larutan penyangga. Pada larutan penyangga, ada beberapa sifat-sifat yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya yang pertama, pH pada larutan penyangga tidak berubah atau tetap jika larutan ditambahkan asam ataupun basa. Yang kedua, pH larutan tidak berubah atau tetap jika larutan diencerkan. Yang ketiga, pH pada larutan penyangga akan berubah
jika penambahan asam kuat atau basa kuat relatif banyak. Artinya, apabila asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan penyangga itu sendiri, maka pH larutan akan berubah drastis. Nah teman-teman, itulah sifat-sifat dari larutan penyangga. Berikutnya, apakah larutan penyangga memiliki peranan dalam kehidupan kita? Ya jelas ada dong. Simak ya, apa saja yang dapat kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari tentang larutan penyangga. Pada kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari yang namanya reaksi kimia. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimatis, yaitu reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Larutan penyangga merupakan sistem reaksi yang kadang-kadang hanya dapat berlangsung pada kondisi lingkungan pH tertentu. Hal tersebut dapat ditemukan pada proses reaksi pemecahan protein dari lambung oleh enzim pepsin yang dapat berjalan dengan baik jika cairan lambung memiliki pH sama dengan 3. Oksigen dapat dengan mudah terikat dengan butiran-butiran darah merah jika pH larutan tersebut berada pada kisaran angka tertentu. Berikut peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Simak ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh peranan larutan penyangga yang terjadi dalam tubuh manusia yaitu sistem penyangga karbonat di dalam darah. Darah mempunyai pH yang relatif tetap di sekitar 7,4. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem penyangga H2CO3 atau HCO3-. Sehingga meskipun setiap saat darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, tetapi pengaruhnya terhadap pH dapat dinetralisir. Jika darah kemasukan zat yang bersifat asam, maka ion H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan ion HCO3-. Sebaliknya, jika darah kemasukan zat yang bersifat basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan H2CO3. Dan apabila di dalam darah banyak terlarut H2CO3, darah akan segera melepaskan gas CO2 ke dalam paru-paru. Jika metabolisme tubuh meningkat, misalnya akibat olahraga ataupun ketakutan, maka pada proses metabolisme tersebut banyak menghasilkan zat-zat yang bersifat asam. Zat yang bersifat asam akan masuk ke dalam aliran darah yang akan bereaksi dengan HCO3- dalam darah yang menghasilkan tingginya kadar H2CO3 akan mengakibatkan turunnya nilai pH. Untuk menjaga agar penurunan pH tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai menjadi gas CO2 dan H2O. Akibat yang terjadi adalah pernafasan yang berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika pada kondisi tertentu darah banyak mengandung basa atau ion OH-. Adanya basa akan diikat oleh H2CO3 yang selanjutnya akan berubah menjadi ion HCO3-. Dengan demikian diperlukan gas CO2 dari paru-paru yang harus dimasukkan ke dalam darah untuk menggantikan H2CO3 tersebut. Hal ini mengakibatkan pernapasan juga berlangsung lebih cepat. Darah mempunyai pH kisaran 7,0 sampai 7,8. Di luar nilai tersebut akan berakibat fatal bagi tubuh manusia. Penyakit di mana pH terlalu rendah disebut dengan asisdosis, sedangkan apabila pH terlalu tinggi disebut dengan alkalosis. Di mana penyakit asisdosis yang terjadi ketika kadar asam dalam tubuh sangat tinggi. Kondisi ini ditandai dengan gejala napas pendek,
linglung, dan juga sakit kepala. Kemudian pada penyakit alkalosis, terlalu banyak mengandung basa yang ditandai dengan gejala mual, mati rasa, otot berkedut, dan tangan gemetar. Berikutnya, yang kedua adalah sistem penyangga fosfat dalam cairan intrasel. Cairan intrasel merupakan media yang penting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme yang dapat menghasilkan zat-zat yang bersifat asam ataupun basa. Adanya zat hasil metabolisme yang berupa asam akan menurunkan nilai pH intrasel dan sebaliknya, jika dihasilkan zat yang bersifat basa akan menaikkan pH cairan intrasel. Di dalam proses metabolisme tersebut dilibatkan banyak enzim yang bekerja. Enzim akan bekerja dengan baik pada pH lingkungan tertentu. Oleh karena itu, pH cairan intrasel harus selalu dijaga agar pH-nya tetap, sehingga semua enzim dapat bekerja dengan baik. Jika ada satu saja enzim yang tidak bekerja sempurna, maka dapat menimbulkan penyakit metabolit. Penyakit metabolit biasanya terjadi karena kekurangan atau kelebihan zat penting bagi tubuh. Akibatnya, produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh mengalami gangguan. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan dengan baik. Dan yang ketiga adalah sistem penyangga asam amino atau protein. Asam amino mengandung gugus yang bersifat asam dan gugus yang bersifat basa. Oleh karena itu, asam amino dapat berfungsi sebagai sistem penyangga di dalam tubuh. Nah teman-teman, materi kita hari ini tentang sifat-sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari sudah selesai ya. Dengan harapan teman-teman semua dapat dengan mudah memahami dan tidak menganggap bahwa mata pelajaran kimia adalah mata pelajaran yang sulit. Karena kimia atau reaksi kimia selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pentingnya kita mempelajari kimia. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.